next morning, right about the time Raquel... Hai guys, balik lagi di channel Joe Cayakata. Baiklah, pada kesempatan ini gua akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang kehidupan di dalam penjara. Film ini berjudul The Shawshank Redemption tahun 1994 yang diangkat dari sebuah novel berjudul Rita Hayworth and Shawshank Redemption karya Stephen King. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengikuti sidang terhadap dirinya yang didakwa karena membunuh istrinya guys. Pria ini bernama Andy Dufresne dan dia dijatuhi hukuman penjara 2 kali seumur hidup. Sebelum kejadian pembunuhan itu terjadi, Andy Dufresne pernah menjadi wakil direktur di Bank Portland. Namun, hari ini Andy harus memulai kehidupan barunya sebagai tahanan penjara. Kepala penjara T.N. Norton didampingi oleh T.N. Hadley yang merupakan kapten penjaga penjara memberikan arahan tentang peraturan yang harus dijalankan oleh Andy dan juga tahanan lainnya. Oke, buat kalian yang penasaran seperti apa kelanjutan kisah Andy Dufresne selanjutnya, berikut ulasannya. Perlakuan pertama yang didapat Andy Dufresne saat menjadi tahanan, dia dimandikan dengan air dari selang dengan kekuatan air yang bisa dibilang cukup kuat guys. Dan setelah itu, para penjaga lapas melemparinya dengan tepung. Malam pertama adalah malam yang sangat berat bagi penghuni baru, di mana mereka dijadikan sebagai bahan mainan oleh senior mereka di sana. No, tidak hanya senior tahanan guys, para penjaga lapas juga ikut memperlakukan mereka dengan sangat buruk. Ditindas, dibantai, hingga makanan tidak sehat akan menjadi hal baru yang harus dihadapi oleh Andy Dufresne dan juga tahanan lainnya. Yang lebih mengejutkan lagi guys, saat makan Andy mendengar salah satu tahanan mati akibat pukulan sipir tahanan yang cukup keras. Sejauh ini Andy masih lebih suka menyendiri guys, tapi perlahan-lahan dia mulai mencoba untuk membuka diri. Dan orang pertama yang Andy sapa adalah Red. Terlihat Andy mulai dekat dengannya dan meminta Red untuk memberinya palu dengan ukuran 6-7 cm dengan bentuk seperti kapak untuk menghancurkan batu-batu. Hidup di penjara bukanlah hal yang mudah guys. Masalah baru pun muncul dalam hidup Andy. Yap, Sister, seorang tahanan menyukai Andy dan mengharapkan Andy Dufresne merupakan seorang gay. Beruntungnya, Red mengingatkan Andy untuk lebih berhati-hati. Dan tahukah kalian guys, Red melihat sosok Andy memiliki karakter lain dari yang lain. Scan berpindah ke Red yang mengambil selimut guys. Dan ternyata pesanan Andy tiba. Broski yang merupakan seorang tahanan pengantar buku untuk setiap sel. Dan melalui Broski, Red menitipkan palu pesanan Andy dengan imbalan sebungkus rokok. Saat Andy masuki gudang untuk mengambil headlight, ternyata dia diikuti oleh Sister dan 2 temannya guys. Dan di sana, Andy ingin dilecehkan. Namun perlawanan Andy membuat 3 manusia ini mengeroyoki Andy. Sejak saat itu, Andy terlihat sering memiliki luka di bagian wajahnya. Hal itu terjadi karena dia melakukan perlawanan. Namun kadang-kadang Andy tidak dapat berbuat apa-apa guys. Dan tahukah kalian, 2 tahun pertama adalah hari yang sangat buruk baginya. Suatu hari, Andy dan napi lainnya mendapat tugas di luar lapas. Andy melihat Hadley sedang berbincang dengan rekan kerjanya. Dengan nekat, Andy menjumpai Hadley dan ikut campur pembicaraan para sipir lapas. Hampir naas, Andy hendak dilemparkan ke bawah bangunan. Beruntungnya, Andy berhasil meyakini Hadley dengan ucapannya. Dan lebih hebatnya lagi, kali ini mereka baru pertama kali melihat Hadley sangat ramah dengan mereka. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Hanya Andy terlihat semakin akrab dan Red. Kali ini, Andy meminta bantuan Red untuk mendapatkan poster Rita Hayworth.
Saat Andy berjalan keluar, lagi-lagi geng Sister dan pasukannya kembali melecehkan Andy. Perlawanan tetap ada guys. Sayangnya 1-4 sama dengan kalah. Dan alhasil, pasca kejadian itu Andy menghabiskan waktunya di rumah sakit dan Box menghabiskan waktunya dalam kesendirian. Setelah masa hukuman kesendirian Box selesai, dia pun langsung memasuki sel tempat tinggalnya. Dan di sana, Hadley telah menunggunya dan langsung menghajarnya dan membuat Box cedera. Sejak saat itu, Box dan Sister, para peleceh, musnah. Andy kembali ke sel tahanan. Di sana, dia mendapati poster permintaannya berada di atas ranjang. Dan para napi temannya telah menyiapkan batu yang pernah diminta Andy guys. Siapa sangka malamnya terjadi razia sel. Para petugas tidak menemukan apapun di sana. Dan tahukah kalian, razia sel hanyalah alasan Norton untuk menilai Andy yang sebenarnya. Kini Andy mendapat tugas yang lebih ringan. Andy ditugaskan untuk bekerja dengan Brodsky, dan di sana dia mulai mengirimkan surat. Tak lama kemudian, Brodsky pun bebas. Kehidupan Brodsky di luar membuatnya frustasi dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan berita itu sampai kepada Red dan Andy guys, hingga mereka mengabadikan nama Brox di perpustakaan lapas. Setelah Brodsky, kini Red juga mendapat kabar baik guys. Yap, Red mendapat kabar bahwa dia dibebaskan dengan kebebasan bersyarat. Namun ia menolak karena Andy. Dan sebagai ucapan terima kasih, Andy memberinya sebuah hadiah. Sekarang ini Andy lebih dikenal dan disegani di penjara karena ia selalu menepati janji-janjinya. Andy telah menyiapkan banyak hal untuk menghabiskan waktunya di lapas. Bahkan Andy juga mengajari Paxson untuk mengikuti ujian lapas. Namun sayangnya, bocoran-bocoran Andy diketahui oleh Norton membuatnya diasingkan untuk bersendirian. Mirisnya lagi guys, Paxson mendapatkan nilai C+, dan hal itu membuat Andy sangat kecewa. Karena rasa gelisah, Norton pun menjumpai Paxson dan memintanya untuk menjaga rahasia. Bahkan, Norton juga meminta Paxson untuk menjadi saksi dan bersumpah atas nama Tuhan untuk menutupi kebusukannya. Namun sayangnya Paxson menolak guys. Dan seketika itu Paxson langsung ditembak. Keesokan harinya Norton menemui Andy untuk menceritakan kejadian yang menimpa Paxson. Andy terlihat sangat terpukul dan memikirkan bagaimana cara untuk keluar dari tempat ini. Dalam ingatan Andy hanya ada dua pilihan, hidup bahagia atau sengsara di sini. Sejak kejadian itu, Andy mulai mengatur rencana dan mengikuti perintah Norton seolah-olah Andy napi yang patuh. Norton meminta Andy untuk menyemir sepatunya. Scan berpindah ke dalam sel, dan Andy memegang sebuah tali. Apakah nasibnya akan berakhir seperti Brodsky? Tidak, ternyata Andy berhasil melarikan diri guys. Ternyata selama ini di belakang poster Rita Hayworth, Andy telah menggali lubang selama bertahun-tahun. Red dan para petugas terkejut dengan kejadian ini. Mengetahui hal itu, para polisi pun memburunya. Dan tahukah kalian guys, ternyata tali yang dipegang Andy semalam untuk mengikat barang-barang yang harus dibawa. Bukan cuma itu, kondisi alam pun ikut andil dalam misinya. Andy terlihat sangat bahagia. Seperti kata-katanya guys, pilihannya cuma dua, bahagia atau sengsara di penjara. Dan inilah jawaban dari Andy Deliverance. Misi Andy belum selesai. Andy hampir mengunjungi 12 bank di Portland pagi ini demi mencairkan uang untuk hidup 19 tahun ke depan. Data yang dikeluarkan Andy membuktikan Norton melakukan tindak korupsi. Merasa ketakutan harus menjalani hukuman, Norton akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya guys. Sekarang ini, tiba masanya untuk Red hidup bebas.
Kehidupan Red setelah bebas sama halnya seperti kehidupan Broski. Depresi, ketakutan, dan hari-hari yang menakutkan. Sama halnya seperti Broski, Red juga mengukir tulisan di samping tulisan Brooks. Syukurnya, Red bisa bangkit dan mengingat janjinya dengan Andy. Kini, Red pun mencari keberadaannya. Samudra Pasifik yang biru mempertemukan dua sahabat ini dan film pun selesai.